Is. Ini nih. Oke, oke, sudah ya. Saya sudah masuk ke dalam SQL-nya. Kemudian kita coba ya. Ini di paling bawah sih soalnya saya enter terlalu banyak. Coba sebentar. Eh, saya exit dulu biar enak ya. Saya apply. Fit ya. Oke. Ini saya clear dulu. Nah, jadi paling atas oke, kita aktifkan dulu ya. MySQL, kemudian min user gitu ya. Usernya kita root saya di sini, kemudian masukin passwordnya. Oke, masuk. Di sini kita akan coba menggunakan database yang sudah kita miliki ya. Bisa langsung kalau sudah hafal DB-nya bisa langsung use saja. Use SDB. Kemudian di sini kan kita sudah punya 2 tabel ya. Kita sudah punya tabel, nah kita coba permainkan gitu, kita coba mainkan di dalam tabel produk yang sudah punya kita data sebelumnya ya. Jadi kita bisa langsung saja oke, sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa data ya, beberapa banyak data nih. Teman-teman bisa sambil tambahkan juga ya. Saya sudah menambahkan ada 15 total data input yang sudah saya tambahkan. Teman-teman boleh tambahkan datanya ya sendiri menggunakan perintah insert into ya, insert into, kemudian tabel name, kemudian value, isi value-nya ya sesuai dengan field yang sudah ada gitu ya. Nah di sini gimana kalau kita pengen menggunakan perintah gitu ya, perintah apa namanya? Kita pengen menggunakan perintah s gitu ya untuk alias. Misalnya di sini kita bisa kasih ya select gitu ya. Ini select, kemudian bintang from, oh ini kalangan bawahnya. Cus, kayak atas aja deh. Oke, ini ya. Select, bintang from, ya. Kemudian bisa kita bintang from atau kita boleh spesifikasi dengan nama kolomnya. Misalkan di sini kita punya ID ya, kita punya ID, name, kategori, description, quantity, dan create add ya. Misalnya kita pengen select ID, kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi misalnya sementara gitu ya. Kita kasih ID menjadi kode misalnya gitu ya. Kemudian kita buat lagi name gitu ya. Name as apa? Nama misalnya gitu ya. Kita ganti menjadi nama. Kemudian apa? Yang mau kita ganti kategori ya. Ini kategori as apa? Misalnya kategori aja ya bahasa Indonesia jadinya ya. Kategori gitu ya. Kemudian kita mau apa lagi? Misalkan description ya. Ini ya description kita ganti as ya. Kemudian kita ganti menjadi bahasa Indonesia deskripsi gitu ya. Kemudian apalagi yang kita ganti semuanya aja ya. Misalkan price ya as jadi di sini harga gitu ya. Kemudian apa? Quantity ya. Quantity ya. As misalkan menjadi stok gitu ya. Nah, kita udah nih ya. Kita sudah mendeskripsikan. Kemudian terakhir adalah from. Yang kita panggil adalah from tabel name ya. Berarti products ya. Nah, ya. Nah, jadi maka ketika kita melakukan perintah select, kemudian kita kasih name-nya S, dia akan berubah ya menjadi kode, nama, kategori, deskripsi, harga, dan juga stok. Karena kita tidak melakukan select untuk create add-nya ya. Jadi kita hanya menggunakan kita hanya memakai select sambil dengan quantity. Kalau misalkan teman-teman mau men-select lagi create add-nya boleh nanti dia akan keluar di sini misalkan create add-nya dibuat dirubah menjadi misalkan waktu dibuat gitu ya, boleh gitu ya. Nah, dari sini kita bisa nih ya merubah nama kolom pada sebuah tabel. Tapi gimana kalau kita pengen mengganti atau membuat alias pada tabelnya ya? Sebenarnya sederhana sama kayak tadi, tinggal kita deskripsikan saja perubahan nama tabelnya. Misalnya di sini ya kita input ulang lagi
pakai tanda panah ke atas ya, biar nggak capek menulis gitu ya. Misalkan select ya, select ID-nya ini kita kasih apa? Kita panggil dia tabelnya. Misalkan tabel produk kita inisialisasi menjadi P gitu ya. P titik gitu ya. P titik ID S kode. Oke. Kemudian di sini kita bisa enter, kemudian isi lagi. Kita isi lagi name ya. Nah, ini P titik name ya. Kemudian habis name apa? Kategori ya. Nah, kategori. Nah, ini ya. P ya, kita kasih inisiasi P titik kategori, enter, kemudian deskripsi ya. P deskripsi ya, kita geser ya. Kemudian depannya kita kasih P titik, enter. Kemudian habis deskripsi kita kasih price berarti ya. Kemudian di sini kita kasih titik, enter. Kemudian kita bisa kasih stock ya. Nah nih. Nah ini ya quantity P gitu ya, quantity stock. Lalu terakhir adalah from ya. Nah ini from product kita kasih inisiasi menjadi SP. Maka enter sama ya, dia akan menghasilkan keluaran output yang sama karena pada dasarnya kita inisiasi si tabel produknya menjadi P, maka di sini dipanggil P depannya gitu ya. Nah, dari sini kita sudah nih bisa melakukan inisialisasi gitu ya. Jadi inisialisasi ini sebenarnya mempermudah teman-teman nantinya ya ketika melakukan query ke depannya ya. Jadi kan ini sudah berubah ya. Misalnya kita coba tes ya, misalnya kita select gitu ya, select bintang from gitu ya, select bintang from apa? Misalnya nggak usah deh, select apa? Kita select ID ya, select ID karena udah jadi kode, kita tes ya. Kita bisa nggak ya melakukan select kode gitu ya, select kode gitu ya, select kode. Karena kan kita sudah rubah nih. Biasanya kalau select kode dia akan menghasilkan sebuah apa namanya? Sebuah urutan yang sama gitu ya, sebuah urutan yang sama kalau misalkan kita lakukan select kode misalnya atau select name deh ya. Select misalkan di sini name gitu ya. Sorry. Select name gitu ya. Apa nih? Maunya dari mana? Kita mau dari tabel ya. Kita mau dari tabel apa? Kita mau dari tabel kita ya. Nah, itu kita bisa lakukan ya. Jadi sebenarnya sangat mudah ya ketika teman-teman melakukan S, cuman biasanya kalau S ini itu mempermudahnya ketika nanti banyaknya data ya. Banyaknya data itu pasti membuat sulit nanti teman-teman akhirnya ya. Makanya lebih baik mending kita pakai perintah apa namanya select. Sorry, pakai S ya ataupun alias bahasanya. Nih sebentar. Saya buka dulu buku panduan setelah alias kita masuk kemana nih sebentar. Misalnya, sebentar, kita praktekkan dulu ini ya. Sorry, select nama ya. Kita coba S-nya juga berterap belum ya. Misalkan select nama, kemudian kita kasih apa? Kategori ya. Kategori gitu ya. From tabel produk ya. Product gitu ya. Bisa nggak? Nah ya. Jadi file is ya. Jadi dia tidak diketahui ya. Jadi dia bukan merupakan sebuah perubahan yang ditanam di dalam sebuah database ya. Jadi alias itu hanya sifatnya sementara. Kalau kalian pengen merubah kode ataupun merubah ID menjadi kode yang permanen, kalian bisa lakukan menggunakan perintah update yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau mau dirubah secara permanen sehingga nanti kita tidak perlu lagi memberikan apa namanya memberikan sebuah nama atau outputnya tidak berupa nama lagi, tapi memang sudah berubah jadi nama karena sudah kita rubah secara update ya, update data. Nah, kemudian kalaupun misalnya kita mau apa?
kita mau mencoba masuk ke dalam perintah where. Nah, jadi mengenai where clause ini ya, where clause ini merupakan salah satu dari SQL yang terpenting sebenarnya ya. Jadi where clause ini itu digunakan kita untuk melakukan seleksi ya pada suatu record data dengan cara melakukan pencarian data yang sesuai dengan syarat ataupun kriteria tertentu ya pada suatu kondisi yang akan ditampilkan gitu ya. Misalnya perintah perintah where itu hanya kita membutuhkan pertama select ya untuk menseleksi dulu datanya, misalnya di sini ya kita select gitu ya. Misalnya kita bentar. Nah, misalnya di sini kita pengen melakukan select ya, kita akan coba nih. Kita akan coba pakai where. Kan sebelumnya juga teman-teman sudah ya menggunakan where ya, sudah tahu ya. Jadi tinggal select saja gini ya. Select, kemudian kita kasih misalkan semua untuk semua tabel bintang form, kemudian kita panggil tabel name-nya product ya. Kemudian kita kasih where ya. Where apa? Misalkan kita pengen kondisinya where-nya itu kita kasih apa ya? Name ya, where name gitu ya. Where name atau misalkan boleh deh. Where name misalnya sama dengan atau where ID ya. Misalkan where ID sama dengan berapa? Misalkan sama dengan A gitu ya. 000 apa? 00010 gitu ya. Nah, ini tinggal gini aja. Nah, dia akan melakukan select secara satu data ya, tergantung kondisi kita mau nge-where yang mana gitu ya. Nah, jadi penggunaan dalam where clause juga itu bisa digunakan dalam perintah update maupun delete ya. Jadi si where ini bisa dipakai selain dalam select, dia juga bisa dipakai dalam update maupun delete. Nah, tetapi selain itu pun juga kita bisa menggunakan operator matematika ya. Operator matematika ataupun operasi matematika seperti misalkan sama dengan ya, sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kurang ataupun lebih, ataupun kurang dari sama dengan maupun lebih dari sama dengan ya. Misalnya kita pengen nih ya, pengen masukin operator matematika, misalnya kita pakai select gitu ya, select kemudian bintang from ya, select bintang from, misalkan di sini produce ya, produk, kemudian kita kasih where apa, kita mau coba quantity ya, kita pengen cari nih, cari stok yang misalkan dia kurang dari sekian gitu ya kondisinya, misalkan kita pengen ke eh, quantity gitu ya, quantity apa, quantity misalkan kurang gitu ya, kurang dari sama dengan 50, misalkan stoknya gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan keluaran stok barang yang nilainya kurang dari 50 ya. Ini kuantitinya ada 40, berarti ini berhasil ditampilkan. Begitu pula juga misalkan kita pengen menggunakan operator yang lain gitu ya. Misalnya kita ganti apa ini? Misalnya kita ganti coba jangan quantity, kita kasih kategori gitu ya. Kita kasih kategorinya misalkan tidak gitu ya, sama dengan apa? Tidak sama dengan misalnya kita pengen nampilin minuman ya. Jadi makanan aja ya, makanan. Coba kita search ya. Dia akan menghasilkan kategori minuman saja. Nah, jadi select ini dalam ketika menerapkan teman-teman membuat suatu program aplikasi baik misalnya web maupun mobile maupun desktop, kan nanti kan biasanya suka ada ya di dalam sistem itu kategori gitu ya, atau menu gitu ya, atau field pencarian gitu ya, search search gitu ya, logo search. Nah, itu di balik proses itu perintah-perintah ini sebenarnya yang dimasukkan di dalam coding backend. Tapi si user nggak ngelihat ini, user cuman klik misalkan pencarian apa ya, kalau di marketplace misalkan teman-teman mencari baju gitu ya. Nah, nanti di dalam back-end-nya, di dalam balik proses si database, ini perintah-perintah ini yang sudah disiapkan sama teman-teman ya. Ketika pencarian kata baju ya, misalkan atau apa. Kita nanti akan bahas mengenai gimana cari pencarian kata yang lebih spesifik gitu ya. Kita akan bahas ke sana. Tapi tunggu dulu, kita akan masuk ke dalam operator selanjutnya, yaitu di dalam where clause gitu ya, where clause kita pun juga bisa menggunakan operator perbandingan atau operator logika. Ya, teman-teman pasti udah hafal ya, operator logika itu ada yang namanya AND gitu ya, kemudian ada OR,
ada not maupun tambahannya ada juga SOR gitu ya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar operator tersebut ya. Jadi operator logika ini digunakan untuk menggabungkan sebuah seleksi pada sebuah record data gitu ya dengan suatu syarat ya dari suatu kondisi tertentu ya. Jadi kalau operator not gitu ya itu juga digunakan dalam negasi yang berlawanan ya dari kondisi yang seperti and maupun SOR gitu ya maupun OR sorry. Nah teman-teman juga sudah pasti ingat mengenai tabel kebenaran gitu ya bahasanya tabel kebenaran antara and, or, not maupun SOR. Jadi contohnya misalnya ketika sebuah variabel itu variabel A katakanlah dia bernilai true gitu ya terus kemudian variabel B bernilai true gitu kan kemudian kalaupun n-nya dia pasti akan true gitu ya or-nya pun juga sama akan true tapi not dia akan kebalikan itu berupa false kemudian SOR-nya pun juga berupa false ya begitu selanjutnya teman-teman pasti paham dan hafal mengenai tabel kebenaran gitu ya nah gimana dengan sintaks di dalam sebuah SQL itu sama ya. Kita tinggal perintahkan saja menggunakan select gitu ya. Kita tinggal perintahkan saja menggunakan select, sorry. Kita perintahkan menggunakan select, kemudian kita panggil kolomnya, misalkan kita mau panggil kolom apa? Boleh kolom 1, kolom 2 yang mau di-select boleh, misalkan boleh name ataupun ID maupun kategori dan seterusnya, teman-teman boleh mencoba. Kita select semuanya, berarti kalau kita select semuanya itu berarti ID, name, kategori, description, price, quantity, dan juga create at ya. Kita select semuanya, jadi select bintang from, kita select semuanya, dari mana tabel produk, ya. Kemudian apa? Kita kasih where, ya. Kondisi di mana yang mau kita select, misalnya adalah kita pengen coba quantity gitu ya, quantity, quantity misalkan lebih dari berapa? Misalkan lebih dari 100 gitu ya, kuantitinya lebih dari 100 ya, N ya, tinggal kasih operator N, misalkan dengan apa? Dengan price, misalnya price lebih dari 5.000 gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia akan memunculkan data seperti ini ya. Jadi larutan cap kaki 3 itu kategorinya minuman ya, dia harganya nih ya, harganya di atas 5.000, kemudian stoknya pun juga di atas 100 ya. Dia akan membandingkan ya, dia akan membandingkan pakai operator N gitu ya. Nah, kalau misalnya kita juga pengen membandingkan yang lain ya, pengen bandingkan yang lain misalnya kita sini ya, saya kasih where misalkan di sini kita pakai where apa? Where kategori misalnya kategori ya, where kategori sama dengan misalnya gitu ya, sama dengan minuman ya, misalkan gitu ya, minuman. Kemudian kita kasih N ya, N-nya apa? Misalnya kita pengen kasih N price ya. Price-nya yang kurang dari 5.000 gitu ya. Nah, tes syntax right. Oh, user. Oh, kurang dari. Oke, 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 oke. Berarti gini ya, select, select kemudian bintang from, product ya. Produce, kemudian kita where, gitu ya, where kategori ya, kategori gitu ya, kategori sama dengan apa? Sama dengan misalkan di sini adalah minuman, gitu ya, sama dengan minuman, kemudian N, price kurang dari 5.000. Ini harusnya bisa nih. Ya, oke. Dia keluar, jadi ada satu produk yang dimana produk itu merupakan kategori minuman ya, berarti bernilai true, oke. Kemudian price-nya kurang dari 5.000, berarti dia bernilai true, maka true ketemu true maka hasilnya adalah true, maka ditampilkan ya. Nah, gitu ya. Kita pun bisa menggunakan or, tinggal ganti saja ya. Tinggal ganti saja misalnya contoh tadi ya, harga ya, N-nya tinggal ganti or. Ini ya. Nah, ini akan keluar. Ya, kalau ini kan tadi yang menggunakan N ya, mana? Nah, ini menggunakan N ya, dia ada berapa nih? Ada 5 data yang keluar ya. Tapi kalau kita menggunakan OR, ada 9 data yang keluar ya, hasil output. Hasil outputnya ada 9 data yang keluar.
ya, yang dimana kuantitinya lebih dari 100, oke, ya. Di sini ada 100, ya. Ini harusnya 100 nggak muncul ya. Tapi dia cek or price lebih dari 5.000. Nah, ini 100 dia false ya. Kan harusnya di atas 100 dong, kecuali kalau kita lebih dari sama dengan. Nah, 100-nya muncul. Dia nilai false. Tapi price-nya true di atas 5.000, maka ditampilkan juga. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal seperti ini gitu ya, dengan lebih spesifik lagi ya, kita pun juga bisa menggunakan perintah ya atau menyisipkan sebuah sintaks menggunakan tanda kurung selayaknya dalam konteks matematika gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks matematika itu kan tanda kurung dijadikan prioritas gitu ya untuk melakukan eksekusi aritmatika. Contohnya kayak misalkan kalian ada operasi perkalian, kemudian tambah, kemudian kurang bagi. Maka kan nanti yang paling terbesar prioritasnya adalah dibagi dulu, baru dikali, baru ditambah, baru dikurang kan begitu ya polanya. Jadi seperti selayaknya matematika. Nah, sama database SQL pun juga dia bisa memprioritaskan suatu kondisi ya dalam sebuah operator logika. Kita cukup menambahkan tanda kurung dan kurung tutup, kurung buka gitu ya. Misalnya begini, misalkan select gitu ya. Misalnya kita pakai select, kemudian bintang from product gitu ya. Bintang from product, kemudian kita kasih where ya. Nah, di sini kita sisipkan ya tanda kurung, tanda buka gitu ya, kurung tutup, kurung buka. Kita apa? Kategori gitu ya. Misalkan sama dengan apa? Sama dengan minuman lah ya. Minuman ya, minuman. Kemudian kita bandingkan dengan apa? Misalnya kita bandingkan dengan or gitu ya. Or apa? Quantity gitu ya. Quantity sama dengan misalkan berapa? Jangan sama dengan. Misalkan kuantitinya adalah lebih dari sama dengan ya, kita kasih lebih dari sama dengan 150 misalnya ya. Atau 200 deh ya. 200 gitu ya. Kemudian kita gabungkan dengan operator AND. Jadi nanti hasilnya apa nih? Hasil dari kedua ini apa? True on false. Baru nanti dibandingkan dengan AND gitu ya. AND misalkan price lebih dari berapa? 3.000 misalnya ya. Nah, dia ada ya. Oke, kita lihat ya kondisi pertama ya or ya kategori minuman. Oke, true keluar. Kemudian or-nya kuantitinya lebih dari sama dengan 200 ya. Lebih dari sama dengan 200 ini ada harusnya false ya. Nah, tapi kenapa? Tapi ini dibandingkan dengan price lebih dari 3.000, maka ini keluar karena ini price-nya lebih dari 5.000. Ya, walaupun dia stoknya gitu ya, kuantitinya kurang dari 200. Ya, itu. Jadi keluar. Oke. Nah, dari sini kita sudah belajar nih ya mengenai cara penempatan where clause ya dipadukan dengan beberapa operator gitu ya. Nah, ada operator baru lagi namanya operator like and no like ya atau not like. Jadi operator like ini ya itu merupakan sebuah operator ya, merupakan sebuah operator yang bisa digunakan gitu ya untuk mencari sebagian data ya dalam sebuah string, katakanlah misalnya kata depan prefix gitu ya, ataupun kata tengah maupun kata belakang gitu ya. Nah, si operator like ini itu kekurangannya sangat berat dijalankan, terlebih jika memang jumlah datanya sudah banyak, sudah besar, misalnya contoh big data gitu ya, udah kayak data marketplace itu kan udah banyak ya, ribuan bahkan jutaan data gitu ya. Nah, jadi ini sangat tidak disarankan menggunakan operator like gitu ya. Tapi kalau untuk pengen mencoba-coba ya silahkan nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi operator like itu mempunyai pola ya. Jadi polanya itu pola dalam operator like itu misalkan begini. Misalnya ada yang namanya misalkan sebuah huruf A kemudian dikategorikan pakai persen gitu ya. Nah, ini kalau A persen ini itu kita mengambil sebuah data di dalam tabel gitu ya dengan huruf awalannya A misalnya. Jadi nanti yang akan tampil itu kalau misalkan datanya ada huruf A-nya, awalan A-nya dia akan ditampilkan gitu ya. Tapi kalau nggak ada tampilan A-nya ya dia nggak ditampilkan. Nah, tapi kalau misalkan kodenya persen kemudian A gitu ya, dia akan mengambil ya data yang huruf akhirannya A ya. Nanti terserah teman-teman mau A kecil A besar sama gitu ya. Karena dia sifatnya
akan mencari. Kemudian kalau misalkan kita pengen mencari spesifik di dalam anggaplah marketplace, kita pengen mencari sebuah misalkan kemeja lengan pendek gitu ya. Maka kita tinggal kasih kata kunci tanda pagar, kemudian tulis misalkan kemeja gitu ya. Kemeja misalkan Erigo gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, dia akan begini. Jadi nanti SQL-nya itu kalau misalkan emang si marketplace-nya menggunakan operator like, maka di dalamnya ada ini. Ketika kalian search di dalam kolom search kemeja Erigo, yang akan tampilkan Erigo aja ya. Nah, itu dia menggunakan ini, tapi ada teknik lain karena kan ini ada kekurangan tadi ya. Kekurangan like itu adalah sangat berat jika jumlah record datanya sudah besar, gitu ya. Nah, misalnya kita praktekkan ya sama data yang masih kecil nih, masih cepat ya. Misalnya kita pengen coba kita select dulu ya, saya biar hafal dulu ya. Select misalkan bintang from ya. Nah, ini ada teh botol, ada nata ya. Kita coba nih. Kita coba apa nih? Sarden ya. Kita coba sarden nih. Dia harusnya yang muncul cuma satu karena kata sarden nggak ada lagi ya. Cuma ada satu ya. Atau kalau misalnya teh botol boleh nih, teh botol juga cuma ada satu. Atau kata teh deh ya. Kata teh maka nanti yang muncul dua nih. Karena dia ada dua data teh ya. Kita coba ya. Kita coba select gitu ya. Kita coba select misalkan bintang from produk ya, produk kemudian kasih where, name ya, like. Nah, di sini kata kuncinya like, kita kasih tanda kunci apa? Jangan lupa dia masuk dalam kategori string, kemudian kita kasih persen. Nah, kita mau kasih teh misalnya gitu ya. Kemudian kita kasih lagi kata kunci lagi. Jadi dia akan memunculkan kata yang ada tehnya gitu ya. Nah, bener kan? Muncul dua kan? Oh, misalnya kita mau cari lagi nama yang apa belakang ya, apa namanya nama yang awalannya ya, nama yang awalannya misalkan i gitu ya, atau n deh ya, misalkan select gitu ya, select bintang from gitu ya, tabel name, kemudian where, name, like, misalkan apa, I gitu ya, I kemudian sorry, gini ya, I kemudian kasih tanda persen. Nah, dia akan mengeluarkan huruf yang kata depannya I, berarti ya cuma ada Indomie ya. Yang lainnya kan bukan I nih. Kemudian kita coba R ya, kita coba R, maka tinggal ganti aja R. Ya, misalkan R kecil boleh deh. R kecil gini ya. R kecil. Nah, dia akan ngeluarin root beer-nya aja gitu ya. Nah, misalnya tadi kan sudah ya kata depan. Nah, sekarang kita coba cari yang kata belakangnya ya. Tinggal ganti ini aja, ganti kata kunci. Ini di depan, ini dihapus. Nah, kita coba yang belakangnya ada huruf R. Ada nggak ya? Nggak ada. Ya, kemudian kalau belakangnya huruf A ada nggak? Ada. Ya, ada rica-rica sama 3 nih. Ya. Jadi muncul. Oke. Jadi teman-teman bisa eksplorasi ya. Nah, tenang, masih banyak nih, masih banyak yang bisa kita bahas. Nah, gimana kalau not like? Ya udah, not like mah tinggal kasih aja tambahan di depan like-nya jadi not like misalnya kasih yang teh tadi ya. Nah, ini kita kasih not like ya. Nah, ini not like. Nah, dia akan memunculkan data yang kalau ada tehnya nggak boleh ditampilin. Ya udah, ini semua. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sama nih, ya, query-query ini yang teman-teman sering temukan ya, misalkan di marketplace apa ini, hijau, orange, kemudian misalkan di OLX ya kan banyak ya yang misalkan pencarian berdasarkan kategori kendaraan, terus lebih spesifik lagi, boleh berdasarkan harga, boleh lagi berdasarkan jenis BBM, solar atau bensin. Nah, itu sebenarnya dibaliknya begini, query-query begini yang teman-teman lakukan. Di balik sistemnya tuh ini yang teman-teman setting. Jadi si user nanti tinggal pakai aja, tapi di belakangnya ya begini.
Yang begini-begini yang teman-teman harus setting gitu. Jadi nggak seindah ketika teman-teman menggunakan aplikasinya, tapi di belakangnya begini. Tapi setidaknya teman-teman tahu database-database ini. Yang terpenting itu bukan cara penggunaan, tapi ini yang teman-teman cari. Ya, dalam konteks online, data itu adalah berupa value atau minyak buminya dunia, ya, atau duitnya dunia itu data zaman sekarang. Jadi sangat diperhatikan sendiri, sangat diperhatikan sangat ya. Data ini mesti disimpan secara baik, dikelola secara baik, dan selalu di-maintain dengan baik agar tidak dihack ya. Tidak dihack itu nggak diambil datanya, nggak dicuri, nggak dibobol sistemnya, terus nggak disalahgunakan oleh lain. Ya, ini data-data ini yang ada dalam database. Makanya nanti ada ya sifatnya untuk protect database dan sebagainya. Itu masih banyak ya. Jadi teman-teman bisa explore. Oke. Nah, gimana kalau kita pengen pencarian data yang nul? Ya, operator nul namanya. Kita tinggal bisa saja. Jadi operator nul ini kita mencari data yang isinya nul. Kita pun juga bisa mencari data yang isinya tidak nul. Tinggal tambahin is not null atau is null ya. Gampang. Jadi tinggal gini aja, select bintang from tabel name ya. Kemudian apa? Where, jangan lupa pakai where ya karena lebih spesifik ya. Where apa? Misalkan ini kan ini banyaknya nol nih. Banyaknya nol ya. Kita coba where ya, where kemudian kolomnya des ya, description ya. Description misalnya is null gitu ya. Tinggal gini aja, maka dia akan menampilkan data-data yang nol dari tabel ini, gitu ya. Terus misalkan yang not null, tinggal tambahin saja is not null. Nah, dia akan keluar satu. Karena di dalam datanya ini cuma ada satu nih, misalkan ya, si Indomie spesial ini yang dia punya deskripsi gitu ya. Nah, misalnya kita sudah nih ya, sudah praktekkan nul. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Between, oke, between dan non between. Nah, jadi between ini digunakan untuk kita mengolah data dari suatu nilai dalam range atau dalam jarak tertentu. Oke. Nah, kalaupun not between berarti kebalikannya gitu ya. Jadi mengolah suatu nilai di luar dari range yang telah ditentukan ya. Dalam kasus pengolahan data, terkadang kita ingin mencari sebuah data itu misal ya digabungkan ya dua buah operator misalnya lebih dari sama dengan gitu ya, kemudian kurang dari sama dengan digabung jadi satu, kita bisa pisahkan menggunakan between ataupun not between ya. Jadi between dan not between pun juga masih bisa di dalam atau digunakan menggunakan where clause ya. Misalnya contoh gini. Between itu rumusnya adalah select ya, select kemudian kolom ya, kolom name-nya apa yang mau kita select ya, kita select aja semuanya jadi kasih bintang from biar mudah ya buat belajarnya. Select bintang from tabel name jelas ya, produk gitu ya, produk tabel name. Kemudian kita pengen apa ini? Jangan lupa where kita pengen apa ya? Oh kita bandingkan ya. Di price ya, berarti kita aware ya, where price gitu ya, where price. Nah, sini between gitu ya. Between misalkan apa? Tampilkan data gitu ya. Tampilkan data dari tabel produk yang harganya gitu ya, yang harganya berkisaran dari berarti 5.000 misalkan sampai dengan apa? 10.000 ya. Nah, tuh keluar tuh ya, ada 7 data ya. Jadi kita bisa nih perintahkan SQL, tolong tampilkan dong dari semua ID ini, gitu ya, di dalam tabel produk, yang di mana? Yang di kolom harga, yang berkisaran dari angka 5.000 gitu ya, sampai dengan 10.000. Nah ini muncul. Tuh, ya. Kemudian kalau misalkan not between, ya udah tinggal ditambahin aja begini doang sama ya. Misalnya select price dikasih depannya not between.
enter, tes. Nah, dia ada 8 row yang keluar ya, 8 data. Kita lihat perbedaannya apa nih. Di sini ada, teh kotak kayaknya nih. Sebentar, Torabika, ya Torabika, mogu-mogu, teh botol sosro. Kemudian Indomie goreng full. Nah, di sini Indomie goreng nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Kita lihat. Yang tidak berjarak ya, maksudnya not between itu kebalikannya dari between ya, 5.000 dan 10.000. Berarti dia akan menampilkan harga di bawah 5.000, dia tampilkan semua dengan harga yang 10.000 ya, di atas 10.000. Nah ini ya, dia akan tampilkan semuanya. Selain dari yang 5.000 dan 10.000 itu maksudnya. Jadi kebalikan itu selain ya, selain yang dari apa yang dari 5.000 dan 10.000. Oke. Ya, kita sudah nih, sudah banyak belajar, berarti kita sudah tahu ya penggunaan dari between ya dan not between gitu ya. Sebenarnya masih banyak ya. Jadi di eksplorasi ini akan sangat banyak. Nanti belum ada order by, join, nah itu makin mumet ya nanti. Tapi saya yakin teman-teman bisa karena tinggal mencoba aja. Tapi kalau teman-teman hanya mendengarkan saja itu tidak akan pernah paham ya. Karena kalau nggak mencoba ya nggak akan pernah paham. Makanya teman-teman wajib nih ya install kemudian lakukan apa yang sudah kita lakukan bersama gitu ya. Nah, kemudian ada in dan not in. In dan not in itu ya merupakan sebuah operator ya yang digunakan untuk melakukan pencarian nilai ya yang kesesuaiannya dengan suatu data ya yang di dalamnya di dalam sebuah daftar gitu ya ataupun nilai ataupun list nilai gitu ya. Nah, operator not in pun juga merupakan sebaliknya ya, yaitu berarti tidak melakukan pencarian terhadap suatu kondisi dalam daftar ataupun list gitu ya. Sintaksnya cukup sama, kita tetap menggunakan select karena kita akan menampilkannya. Select misalnya kolom name ya, kita semuanya aja deh biar gampang aja lah. Select bintang from ya, misalnya select bintang from tabel name ya. Kemudian kita kasih jangan lupa where di mana misalkan kategori ya, kita bikin kategori misalnya in gitu ya. Kategori in apa? Nah, kalau ini kita kasih tanda kurung, tanda buka. Misalkan in makanan ya, kemudian koma minuman ya. Kita lihat coba apa yang keluar. Nah, ya, dia akan menampilkan output ya yang kategorinya dari makanan dan minuman. Nah, ini akan kepake kalau misalnya kategorinya banyak ya. Hijab, hijab perempuan, hijab ini, hijab itu, model laki-laki kan banyak ya. Lengan panjang, lengan pendek, baju muslim kategorinya. Nah, nanti teman-teman tinggal gini aja. Select bintang form dari tabel apa, kemudian where, kategori apa yang mau dijadikan sebagai key buat mencari, kemudian masukin kata kuncinya. Ya, masukin kata kuncinya gitu. Nah, ini akan lebih simpel. Nah, lebih sulitnya gimana? Nah, ini merupakan sintaks default-nya ya. Sintaks default-nya itu misalkan gini, kalau kita nggak pakai in ya, kita nggak pakai in, untuk mencari dua buah nilai aja ya, antara makanan dan minuman misalnya, kita tuh menuliskannya seperti ini, ya. Misalkan where kategori gitu ya, sama dengan ini ya, makanan, kemudian dikasih or, kemudian kita tulis lagi ya, kategori sama dengan misalkan gini ya, minuman gitu ya. Nah, misalnya teman-teman banyak nih, banyak melakukan banyak kategori, misalkan contoh lagi kategori sama dengan makanan minuman misalnya bumbu dapur, kategori misalkan apa kan terlalu banyak ya, gitu kan. Jadi teman-teman nulisnya berulang, kategori sama dengan value, berarti anggapannya kolom sama dengan value, or kolom sama dengan value, or kolom sama dengan value. Tapi kalau menggunakan in, cukup aja kategorinya sekali, cuman si value-nya apa yang mau dicari. Jadi tinggal isi aja value makanan, minuman, bumbu dapur, makanan siap saji, makanan fresh. Itu tinggal dicari ya di dalam nilai kategorinya aja, tinggal ditulis di sini ya. Minuman, koma apa, koma apa, koma apa, koma apa, tinggal gitu aja ya. Nah, ini syntax default-nya sama aja nanti output-nya tuh. Nggak akan beda. Nah, ini input manual ya bahasanya ya.
menampilkan secara manual kalau kita tidak menggunakan operator in. Jadi gini, kategori makanan, pakai operator perbandingan, kategori lagi apa, pakai operator perbandingan lagi, kategori apa, operator perbandingan lagi, terus aja. Gimana kalau misalkan nilai kategorinya ini banyak, misalkan katakan ada 30, teman-teman bakal capek ya nulis segini banyaknya, cara 30 kali berulang, gitu ya, makanya disarankan menggunakan in, ya. Nah, ini lebih efektif ya, lebih efektif ketimbang kita menggunakan like tadi ya. Jadi alternatif dari like mending pakai in ya. Jadi langsung spesifik gitu ya. Langsung sebutkan saja poinnya. Kalau in kan dia bisa ya. Teman-teman misalnya salah lagi ngoding aja, tiba-tiba pohon nih ya atau lupa si tanda kalau misalkan si function pencarian datanya, teman-teman pakai like dan not like misalnya. Oh, bisa lemot itu entar sistem ya, kalau misalnya datanya banyak. Ya masih mending kalau datanya sedikit, tapi kalau datanya udah banyak itu kan misalkan udah dipakai datanya atau sistemnya sudah dipakai selama 5 tahun, 6 tahun, yang tiap hari datanya ada record, wah nanti di awal kencang, tapi entar di akhir, itu entar, klien akan ngeluh, "Kok ini sistem semakin lambat ya semakin lambat ya semakin lambat ya?" Itu karena kesalahan kita dalam menentukan query. Nah, itu jadi sangat berperan penting ya. Jadi sistem yang teman-teman sering pakai kayak WhatsApp, Telegram, kenapa dia selalu ada update, kenapa dia itu kan selalu menganalisis ya, si QA-nya itu kira-kira ini kurangnya di mana ya, cepat apa enggak, atau ada bug dan sebagainya gitu ya. Terlebih lagi bagian back end-nya lah yang pusing, ya, yang menentukan gimana sistem ini bisa dinamis, kemudian sistem ini pun bisa berjalan aksesnya lebih cepat, misalkan ditentukan paling cepat atau maksimal ya 2 detik, kurang kurang lebihnya bagus gitu ya. Nah itu kan lebih repot lagi ya. Untuk awal ketika testing teman-teman ngoding enak pakai yang tadi live ya, karena cepet untuk testing datanya cuma sedikit gitu ya. Kita pas udah lama-kelamaan udah di-deploy, dipakai, waktu terus berjalan entar ujung-ujungnya diprotes sama user, "Kok ini saya baru pakai 5 tahun sistemnya, padahal saya udah bayar mahal kok lemot sih, nggak sesuai dengan omongan," gitu ya, atau komitmen di awal, nah itu ya. Kalau not in sama ya, not in tinggal kita kasih aja, depannya not in. Ini kan in, tinggal kasih aja not in gitu ya. Nah gini ya, not in gitu ya, tinggal gini aja not in. Misalkan contoh ya, kalau ini kan kalau dua-duanya not in dia gini ya, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Ya karena kita nggak punya datanya selain ini, selain makanan minuman. Kecuali ada bumbu dapur, ada bumbu masak, nanti akan tampil selain kategori ini, gitu ya. Nah, di sini udah ya. Sampai sini udah nih materi kita ya di order by. Nah, untuk belajar mandirinya nanti teman-teman saya akan upload modulnya, yaitu berarti kita order by, eee, agregasi ya, agregat sama relasi kayaknya deh, cocok ya nyampe situ. Udah, nyampe relasi beres, kemudian nanti ada sedikit data kontrol yaitu, fungsinya digunakan untuk apa ya, pengaturan hak akses. Kalau data kontrol itu jadi misalkan teman-teman buat suatu sistem, user itu cuma bisa akses apa, ya ini nanti. Jadi data ini nanti kita akan coba untuk kontrol. Misalkan anggapannya saya admin, saya bisa nih nge-select data semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan user aja, dia cuma bisa nampilin name-nya aja. Si kategori nggak boleh ditampilin, deskripsinya nggak boleh, harganya nggak boleh, misalkan gitu bercandanya ya. Kuantitinya nggak boleh. Dia cuma bisa ngelihat name. Nah, itulah hak akses data kontrol di situ ya. Perannya si DCL itu nanti kita akan bahas di pertemuan besok mudah-mudahan, atau kalau nggak keburu teman-teman bisa praktekkan sendiri dalam modul. Karena modul itu udah saya perbaharui versi 2022 dengan database yang terbaru yang kita pakai sekarang. Ya, jadi itu real dan update. Jadi teman-teman pasti saya percaya bisa mengikutinya karena mudah ya, tinggal nulis saja, tinggal implementasi di dalam MySQL-nya karena kan di situ di modulnya udah saya tulis ya sintaksnya. Jadi teman-teman tinggal copy atau saya sarankan jangan copy deh, ketik ulang lagi gitu ya sintaks saya, ketik ulang lagi. Jadi teman-teman belajar juga ya, belajar jadi ngerasakan gitu ya. Nah, berarti apa? Setelah teman-teman sudah mempelajari sampai DCL, teman-teman tuh sebenarnya sudah bisa membuat sebuah sistem
ya. Karena apa? Sejatinya sistem itu hanya ada proses 3 ya dalam sistem, input, proses, output, ya. Inputannya adalah kebanyakan inputan yang masuk, ya. Kalau dalam database berarti inputannya apa? Inputannya adalah insert into, ya inputannya. Prosesnya apa? Di DML ini, ya, data manipulation language, apa yang mau dimanipulasi? Select-nya, where-nya, dan lain sebagainya. Output-nya ya ini berupa data ini. Ini output-nya sudah bisa dimanipulasi, gitu ya. Nah, berarti kayak misalkan teman-teman tolong buatin sistem, misalnya contoh ya, secara sederhananya tanpa mempertimbangkan UI-nya. Misalnya tolong dong bikinnya saya program stok barang gitu ya. Nah, teman-teman bikin database-nya dulu. Ya, tentukan ID segala macam, nanti relasinya segala macam. Nah, teman-teman nanti tinggal pakai operasi-operasi query. Oh, muncul nggak nih kira-kira saya coba tes deh. Tampilkan yang misalkan data transaksi di tanggal sekian. Oh, bisa nih. Oke, berarti sudah terhubung. Kira-kira tampilkan data apa-apa. Nah, setelah semua sudah bisa ditampilkan, ya berdasarkan kondisi-kondisi tadi, tolong misalkan bisa nggak ya nampilin data berdasarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau dari tahun sekian sampai tahun sekian, bulan 1 sampai dengan misalkan bulan 10 tanggalnya. Nah, ketika teman-teman sudah siapkan semua query itu semua bisa dijalankan, maka teman-teman sebenarnya sudah membuat sistem. Tinggal teman-teman pindahkan menggunakan ke UI yang akan sifatnya UI, yaitu pakai bahasa pemrograman. Nah, nanti bahasa pemrograman itu kita bisa koneksikan, ya bisa koneksikan dari bahasa pemrograman ke SQL. Nah, nanti dari bahasa pemrograman, nanti kan lari-larinya ujung-ujungnya ke UI, ya kan? Misalnya UI-nya input, klik angka gitu ya, atau pilihan kolom box gitu ya, milih apa, kemudian check out, ya ada button check out. Nah, itu kan sebenarnya query-nya di sini. Intinya di sini. Semua yang dipelajarin itu intinya di sini. Jadi teman-teman tuh sudah mendapatkan inti, tinggal dieksplor di bahasa pemrogramannya, gimana caranya bisa koneksi dengan database, termasuk logika-logika bahasa pemrogramannya, baru nanti pindah atau dikembangkan ke UI, yaitu front, yaitu biasanya menggunakan bahasa JavaScript gitu ya. Dengan kalau berbasis web berarti ada HTML dan CSS-nya, tetap datanya mah ke sini ujung-ujungnya. Gitu. Jadi teman-teman ini bisa dikatakan oleh saya kalau serius belajar ini, teman-teman minimal sudah bisa membuat sebuah program ya. Minimal program CRUD. CRUD itu berarti apa? Create, ya, read, ya, update, delete. Karena di dalam sebuah program yang besar sekalipun, intinya cuma 4. CRUD, udah patokannya CRUD. Create, update, edit, delete, udah nggak ada lagi. Coba teman-teman perhatikan, ketika teman-teman menggunakan sebuah program, baik si akad maupun WhatsApp yang sering terbaru gitu ya. Nah, itu kan intinya cuma ada CRUD doang. Nah, cuman CRUD-nya ini diaksesnya dibatasi ya. Dibatasi. Contoh, mahasiswa mah nggak bisa menampilkan misalkan mahasiswa kalau dalam si akad itu dia nggak bisa melihat mahasiswa nggak bisa melihat gaji saya, gitu ya, seorang dosen. Karena yang ditampilkan di dalam hak aksesnya mahasiswa itu hanya mata kuliah, nama dosennya, jadwalnya. Nah, itu yang boleh ditampilin. Nah, itu sifatnya nanti di DCL, ya, di materi DCL. Makanya nanti insya Allah nih, saya akan selesaikan modul pembuatan terbaru saya, gitu ya, 2022, yang sedikit demi sedikit saya update di dalam Google Drive. Ya, teman-teman tinggal terus ikuti aja. Itu sudah terbaru ya. Kalau teman-teman udah bisa hatamin itu di luar kepala, udah enak tuh. Teman-teman, saya yakin ketika mau apply sebuah job, teman-teman bisa ikut andil. Apalagi teman-teman sudah ditambah dengan skill bahasa pemrograman tertentu. Udah, jos. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya sampai sini? Cukup? Cukup, Pak. Ya? Jadi, Pak, biasanya kode yang sering dipakai apa, Pak? Gimana? Yang sering dipakai dibuat database kodenya. Kode yang sering dipakai database. Maksudnya gimana nih? Kode gimana? Bahasa pemrogramannya Oh, yang, bahasa Pak. pemrograman. Nah, gini, Faris,
bahasa pemrograman yang saat ini sedang hype, ini lebih saya sarankan sampai dengan 5 apa 6 tahun ke depan ya, masih bisa kencang banget gitu ya. Itu yang pertama, kalau teman-teman mau lari di kan gini ya, dalam software development itu kita kebagi dua sebenarnya secara inti ya. Teman-teman mesti pahami dulu nih. Software development itu ada dua, ada front end dan ada back end. Nah, teman-teman mau fokus di mana? Kalau misalkan teman-teman bersinggungan dengan database, berarti teman-teman otomatis masuk ke dalam back end. Nah, back end yang sampai saat ini masih banyak dan terus dikembangkan, pertama Python, ya, untuk bahasa pemrogramannya Python. Kemudian ada kalau sifatnya multiplatform ya, multiplatform itu Python. Kemudian kalau yang dia dari JavaScript itu ada namanya Node.js, ya. Nah, nanti turunan-turunannya banyak tuh. Nanti ada framework-frameworknya sangat banyak. Nah, terus ada lagi C juga masih bisa kepakai karena buat IoT juga masih sering dipakai C, bahasa C itu IoT bisa, Python bisa, Ruby juga bisa. Cuman untuk C udah jelas itu bisa kemana-mana ya C. Cuman untuk saat ini dia kurang ya. Kenapa kurangnya? Karena melihat perubahan zaman. Karena sekarang teknologi itu udah larinya ke data ya. Berarti teman-teman wajib mempelajari atau wajib mengenal istilah atau memperdalam dari Python. Karena nanti dari Python teman-teman bisa lari ke banyak tempat. Misalkan web developer bisa masuk Python, nanti dibantu framework-nya itu ada di Django dan Flex. Kemudian mau lari ke back-end-nya, ya sudah jelas Python di back-end bersinggungan dengan database sudah pasti. Mau lari ke mobile, ada lagi library-nya, Python juga bisa jalan di mobile. Kemudian mau lari ke machine learning, udah bisa ya, machine learning sekarang yang lagi hype itu berarti ada R sama Python, cuman baru dua nih, ya, yang arah AI itu baru dua, ya, Python dan R, ya. Ke data science juga sama, ya, Python sama R. Ke IoT, Python masuk, dan juga bahasa pemrograman lain saya kurang hafal. Terus kemudian apa lagi? Machine learning, deep learning juga sudah masuk Python. Jadi kalau teman-teman belajar Python udah kemana-mana siap tempur sebenarnya, tinggal diasah skillnya. Nah, tapi kalau untuk yang baru dekat-dekat ini yang lagi banyak dibutuhkan yaitu adalah Node.js, ya. Jadi Node.js itu merupakan sebuah pengembangan dari JavaScript. Jadi kalau teman-teman sudah belajar JavaScript, maka teman-teman bisa pasti ikut Node.js karena Node.js itu dibuat atau dikembangkan untuk berjalan di dalam OS seperti selayaknya Python, C dan lain sebagainya. Karena kan JavaScript itu dia cuma hanya berjalan di Chrome ya atau di web browser yang menggunakan engine V8. Nah, Node.js lah dikembangkan. Jadi ketika teman-teman bisa Node.js itu bisa dua-duanya tuh Node.js sebagai back end, Node.js pun sebagai front end. Nah, front end nanti dibantu menggunakan framework biasanya si Express. Atau nanti ke React bisa, JavaScript ya. Kalau teman-teman lahir dari JavaScript, mau memperdalam JavaScript itu bisa tuh. Banyak library yang lagi dibutuhkan, kayak React, kemudian Vue.js, itu juga masih banyak tinggi. Nah, saran dari saya buat teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang IT, nih ya, lebih dalam tentang IT. Sebelum saya akhiri, nih teman-teman boleh lihat di sini ya, survei Stack Overflow ya. Ini patokannya aja, patokan seluruh hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata orang yang bergelut di dunia IT ya. Survei Stack Overflow. Yang 2022 nih. Nih, dia udah keluar ya 2022 nih. Ini merupakan sebuah informasi yang sangat benar-benar kita acukan ya. Kita acukan misalnya kita mau nih developer file ya, profilnya nih dari berarti yang menggunakan atau yang sering nanya di Stack Overflow. Jadi biasanya gini, kalau orang ngoding itu pasti nggak jauh dari Stack Overflow ya, tempatnya buat curhat, menanyakan sesuatu mengenai error ya. Nih dari edukasi, ya, developer profile ya, respondennya terdiri dari tadi ya edukasi, profesional dan juga lain sebagainya. Nih kita lihat, yang paling tinggi itu dari apa? S1 ya. Kebanyakan jenjang S1 ini masih dominan ya di dalam perkembangan teknologi ini.
ya, baru masuk ke dalam master profesional, dia perannya sedikit ya, karena dia fokus bekerja gitu ya. Nah, kalau kita cari lagi teknologi apa yang lagi hype gitu ya. Nah, ini berdasarkan populer teknologinya, kita lihat tuh, oke. JavaScript nomor 1 sekarang ya di 2022. Ini luar biasa. Jadi teman-teman cocok nih. Kalau belajar JavaScript ini adalah momentum. Kalian perdalam mungkin 5 tahun ke depan masih oke. Cuman bisa saja berubah gitu ya. Yang terpenting adalah ini nih, teman-teman belajar ini boleh secara sederhana, cuman basic-nya ini ya. Nah, HTML, CSS ini kenapa dia urutan kedua, ya? Karena ini biasanya udah basic ketika orang mau belajar web programming, ya, atau jadi software developer, ini pasti dia udah bisa ini ya. Nah, baru ini SQL yang kita pelajari. Nah, ini bahasa pemrogramannya Python, TypeScript, turun ya, Java, C, PHP sekarang udah mulai ditinggalin peminatnya karena PHP dia fokusnya cuma di web aja sih, nggak bisa ke mobile, nggak bisa ke data science, nggak bisa ke AI, nggak bisa ke IoT, makanya turun peminatnya. C juga sama turun, yang lagi naik ini. Ya, ini lagi naik banget nih karena dia betul-betul powerful ya. Teman-teman belajar satu ini, tapi teman-teman nanti bisa kemana-mana ya. Di web developer bisa, di backend developer juga bisa ya. Ini nih JavaScript. Nah, kalau mau spesifik ya dari Go juga ada, karena kan masing-masing ini tuh sebenarnya punya pasar sendiri-sendiri, punya pasarnya ya. Ini kalau Swift itu Apple ya, yang punya Apple. Jadi kalau teman-teman mau jadi developernya Apple, kerja di Apple atau pengembang software Apple, ya ini teman-teman belajar Swift. Nanti teman-teman jadi pengembang developer aplikasi iOS ya, buat iPhone gitu ya, tabletnya, berarti iPad dan sebagainya, termasuk dari komputer Mac-nya. Karena nanti kan dia beda format, yaitu pakai Swift, bisa pakai TypeScript, makanya TypeScript juga lagi bagus nih. TypeScript ini istilahnya apa ya, di tengah-tengah ya. Kalau Swift jelas punyanya si Apple gitu ya, buat Apple. Kalau ini tengah-tengah TypeScript, cuman emang rada susah, saya juga belajar bingung sintaksnya. Ini teknologi untuk pemrogramannya ya. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini nih ya, yang disukai tapi yang tidak disukai dan yang akan dipelajari. Nah, teman-teman lihat ke sini nih, yang akan dipelajari. Nah, ini ya antara suka dan tidak suka nih. Untuk Ras yang sukanya banyak, yang tidak suka sedikit ya. Nah, kita lihat yang won yang akan dipelajari. Nah, tuh ini prediksi nih. Berarti biasanya kalau di luar negeri sudah mulai hype, ke Indonesia ini suka telat antara setahun sampai 2 tahun. Baru masuk Indonesia. Si Ras ini nih mulai hype. Tapi kalau Python sudah mulai terasa di Indonesia karena sekarang udah banyak yang arah-arah data science ya. Mungkin teman-teman sering dengar AI aja di Indonesia tuh. Nah, ini Python sudah mulai naik, makanya banyak yang akan mempelajari Python, Rust, TypeScript, Go. Nah, kalau Go kan tadi kita lihat ya, di teknologi dia paling bawah ya. Mana sih sebentar. Teknologi nih. Ke populer ya, populer teknologi nih ya. Nah, ini Go kan dia di bawah ya urutan sini, tapi dia termasuk bahasa yang akan dipelajari. Peminatnya mulai naik nih. Berarti ada sesuatu nih dari bahasa Go ini yang akan diluncurkan oleh si Google. Nah, ini kalian bisa mulai curi-curi pandang ke sini nih. Nah, kan saya tadi sangat menyarankan ya dengan Python. Nah, ini banyak peminatnya. Makanya boleh dari sekarang teman-teman kalau mau berkenalan dengan ular anakondanya ini, Python ya, ular Python, boleh. Karena saya jamin 5 tahun ke depan masih bisa bersaing. Ya, karena kebutuhannya nanti ke depan itu industri bukan lagi hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana cara membuatnya, tapi bagaimana cara memanfaatkan data yang sudah ada di kehidupan ini. Itu bicaranya ke depan. Ya, ini prediksi saya juga sih ya. Dan pengamatan saya. Jadi berbicara bagaimana data yang sudah sebanyak ini diolah dan dijadikan sebuah manfaat atau menjadikan value. Yaitu pengolahannya menggunakan Python. Karena nanti di Python itu banyak library-nya yang bisa dipakai. Ada TensorFlow, ya, atau ada Computer Vision nih. Computer Vision yang teman-teman sering lihat Face ID, ya, Face ID itu dipakai Python. Diprogram pakai Python. Fingerprint itu Python dalamannya. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa lari kemana-mana. Kalau IoT boleh lah, bebas. Saya sarankan ini,
database SQL-nya diperdalam, udah cukup di situ dulu. Jadi teman-teman jadi back-end developer namanya. Karena Indonesia ini krisis developer, krisis seorang programmer. Indonesia loh ya. Indonesia itu krisis seorang programmer, ya. Jadi saya sangat sarankan dari sekarang mumpung masih semester 4 perdalam, jadi pas lulus teman-teman udah bisa masuk dunia industri dan gelut lah bahasanya, berantem sama orang-orang di luar sana yang emang masih setengah-setengah skillnya. Jadi saran dari saya perdalam ini. Yang lainnya tetap diikuti. Cuman kalau pengen langsung kerja, saya sangat sarankan dalam ini, ya. Jadi nanti teman-teman perbanyak buat portofolio aja intinya ya. Portofolio ada project, ikut-ikut aja, ikut-ikut project kecil-kecilan walaupun kebagiannya cuma hanya bikin database aja nggak apa-apa, nanti kan jadi portofolio jatuhnya. Nah, dari situlah teman-teman harus daftar atau apply sebuah job. Saya yakin teman-teman bisa. Teman-teman mampu kok bersaing sama ITB dan sebagainya. Tergantung, itu kan hanya sebuah nama universitas, ya. Hanya sebuah nama universitas. Karena UBK pun juga nggak kalah nama UBK-nya ya di dunia pendidikan nasional ya. Nah, tinggal teman-temannya sendiri ya. Jangan sampai lulusan UBK nggak bisa apa-apa gitu ya. Minimal ada 1-2 orang yang expert. Wah, udah jelas. Sip. Oke, saya sambil buka absen dulu. Ini saya close dulu lah, berat. Ini saya close. Oke. Ya, sudah terjawab, Paris. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Nggak apa-apa, sharing sambil saya buka absen. Barangkali ada yang greget yang belum kegambar. Ini saya teh kuliah di sini mau jadi apa sih? Gitu ya. Apakah saya kuliah harus bekerja di bidang yang lain gitu ya? Kalau saya sarankan janganlah. Karena IT itu duitnya gede loh. Saya udah ngalamin. Terus waktunya lebih fleksibel. Nggak, ya kalau tekanan wajar ya, namanya kerja sama tekanan. Tapi lebih enak lah. Makanya ntar teman-teman bisa merasakan sendiri apa yang saya rasakan sambil kerja ngajar ya, sambil proyekan maju juga iya. Lah pokoknya enak lah. Cuman ya saya masih belum sempurna lah, masih banyak kekurangan, maka saya terus belajar gitu. Masih terus belajar, memperbanyak pengalaman, memperbanyak experience supaya apa, nilai jual saya tinggi gitu. Dan juga bisa manfaat sih, intinya bisa bermanfaat untuk sama. Teman-teman bisa ngoding, teman-teman bisa bikin manfaat buat orang banyak loh. Ya. Jadi orang punya modal nih, orang punya modal. Mau usaha, orang punya modal, tapi mereka nggak bisa bikin sistem, ya nol. Percuma, lu mau jalanin. Emang Gojek bisa nggak pakai sistem jalan? Nggak bisa. Ya. Emang Traveloka bisa ya ngejalanin atau istilahnya ngebooking online gitu ya, sebuah platform. Kalau nggak ada kalian orang-orang IT di belakang, emang bisa jalan? Nggak bisa. Cuma punya modal banyak mah 0-0, percuma. Suruh jualan bakso aja. Gitu kan, bahasanya nggak pakai sistem kan, bakso mah tetap aja. Sistem itu juga, sistem itu kan bisa berupa proses bisnis, bisa berupa aplikasi ya. Gitu. Tukang bakso pun pakai sistem. Sistem kerjanya apa? Yaitu pagi belanja atau malam belanja, pagi dagang. Itu kan juga merupakan proses sistem namanya. Cuman tidak ada aplikasinya. Ya. Saya sarankan jangan sampai kalian menyesal ya. Saya sudah kasih tahu, jangan sampai kalian menyesal saya lulusan IT tapi nggak bisa apa-apa. Miris ya, miris melihat teman-teman sudah bekerja gitu ya, tempat enak ya, dengan suasana kerja yang enak, suasana yang paling enak tuh suasana kerja zaman sekarang ya. Model startup, konsultan tuh enak-enak, kerjanya nyantai, makanan banyak, ruang ber-AC, agak capek cuman duduk, mau suntuk main game, main biliar, kerjaannya. Kerja ngoding cuma sejam 2 jam, tapi kan dampaknya luar biasa gitu. Mana tadi teh absen saya kok hilang sih? Oh ini dia. Oke, yang masuk mana nih? Mana. Abdurrahman. Saya absen ya, Abdurrahman. Ya Pak, hadir. Oke, Alif Cahya. Hadir Pak. Aimorin. Anissa. Hadir Pak. Oke. Arga Bintang. Bagus Sajewo. Faras. Hadir, Pak. Galuh Oka. Hadir Pak. Mamri.
Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. oke, Rizky, Rusli, Fendi, Pramudia, Rifan, Rosa, Hadir. oke, Yuni. Oh iya, sekalian saya mau tanya, ini untuk teman-teman kalian yang nggak pernah masuk kemana ya? Ada info nggak? Untuk ini nih Arga, terus Bagus, kemudian Rusli, Fendi, Pramudia, Cikal Fajar, Rifan, sama Yuni kemana ya? Apa kerja? Ada sebagian yang kerja, Pak. Oh, kenapa nggak kelas masuk sore aja tuh? Sayang kalau absennya banyak absen, nggak masuk ketertinggalan tuh. Sayang. Sebentar ya, sebentar, ada tamu. Oke, sorry. Ada ini tamu bentar. Oke ya, ini saya tutup absensinya. Mari sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas hari ini selesai. Untuk nanti update apa materi yang hari ini kita sudah presentasikan, saya update di Google Drive ya. Jadi teman-teman akses bisa melalui Classroom. Dan mencoba di rumah masing-masing sebagai impact dari pembelajaran hari ini. Ya, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.